Lah orang yang baca saya itu kan teman-teman saya kan sudah tahu kalau saya itu simpan senting kan. Terus mereka bilang kamu makin senting ya. Loh kenapa? Nah itu. Loh, lah kenapa? Lah kan itu bagus. Lah baca toh. Di dalamnya bisa. Ya kekeliruannya dipisah kekeliruan. Dua. Ya kan tidak ada kekeliruan sama sekali malah. What is wrong sih waduh, saya bingung saya karena waktu ini kok ternyata saya membuat kekeliruan yang sengaja tapi dibenarkan malah makin keliru. Makin keliru. Nah akhirnya saya marah-marah begitu, saya telepon. Waktu itu masih Pak Sunarko sampai itu. Pak Larto. Iya, Pak ini gimana saya bilang, ya sudah Pak, tenang aja, walaupun dia juga nggak ngerti. Ada apa ini ya? Tapi ya karena dia sudah tahu aja. Saya memang senteng, ya sama dia oke. Sudah Bapak tulis saja surat pembaca. Wow, saya langsung pikir, dengan segala kemampuan redaksional saya pun tuliskan. Pokoknya saya bilang, itu maksudnya begini, gini. Oke. Akhirnya dibuat. Dan itu dimuat dalam waktu 1 hari loh. Setelah ya langsung begitu saya protes langsung. Ya oke, ini istimewa. Nah, surat pembacanya dikoreksi lagi. Keliru lagi. Jadi kulitnya berlapis-lapis. Oke. Akhirnya telepon Pak Yakob Utomo. Pak, tolong ya. Sudah Bapak nggak perlu tahu urusannya apa. Tapi tolong Bapak beritahu korektor Bapak itu nggak boleh mengkoreksi itu. Kalau saya yang jadi korban gitu ya. Pak Yakob ya karena kasihan sama saya ya wes gitu. Betul. Akhirnya dimuat lagi tanpa dikoreksi. Dan kelirumologinya tersampaikan. Iya. Menurut saya ya, tapi katanya orang sudah males, Pak. Oke. Nggak ada yang ngikutin Udah 3 kali ya. Sudah 3 kali pikir sudah bangetan anunya. Tapi yang kasihan Kompas, Pak. Karena setelah itu korektornya nggak kerja semua. Di loss gitu aja. Itu selama setengah tahun penuh dengan kekeliruan. Loh, katanya nggak boleh, katanya bingung. Nah, peristiwa itu, Pak, bikin saya dahsyat dengan how beautiful actually. Betapa indahnya sebetulnya kekeliruan ini. Ya, itu buat saya indah sekali itu. Ya laki-laki, ya gitu kok indah lah mereka. Ya, tapi ya saya nggak bisa melukiskan dengan betapa kompleksnya persoalan keliru ini. Nah, kemudian saya makin renungin. Nah, kalau itu saya nggak punya referensi, Pak. Itu keluar dari betul. diri Saya Pak akhirnya Jaya. saya pelajari semua sendiri, saya bantah sendiri, saya koreksi sendiri, dan terus berkembang, nggak pernah berhenti. Kelirumologi nggak pernah berhenti. Dan saya nggak pernah, kan selalu kan berusaha mendefinisikan. Ya. Apa itu kelirumologi? Apa itu? Nggak bisa. Ya, terus mungkin juga terus. Sesuai prinsip Pak Jaya, kalau didefinisikan itu kan jadi dogma dan akan membuat kreativitas hilang juga. Iya, ya Agustinus kan juga bilang kan, mengenai waktu aja kan, kalau didefinisikan makin nggak ngerti kita waktu itu apa. Padahal kalau nggak didefinisikan kita ngerti kan. Iya. Tapi kalau kita mulai dikupas-kupas, wah, malah tambah nggak. Apa itu waktu? Keren. Bukan saya loh, yang keren itu kelirunya itu. Keliru itu. Dan menurut saya dahsyat ya, yang itu. Dan ternyata kelirumologi itu energi peradaban. Energi peradaban. Iya, sebab begitu manusia mandek mencari, bukan mencari-cari ya. Ya, mencari dan menemukan kekeliruan. Kemudian mandek berusaha membaik, peradaban berhenti. Berhenti kan? Berhenti, peradaban ini berhenti. Dan tidak ada lagi yang namanya progres itu, nggak ada. Nggak ada penemuan-penemuan. Nggak ada. Nggak ada orang mencari. Dan ya kalau Anda perhatikan filsafat itu kan perkembangannya kan begitu. Ya. Selalu kan menemukan keliruan. Mereka yang lalu, kemudian cari yang baru. Tapi kadang-kadang juga dirinya sendiri dikoreksi. Bertrand Russell. Ya. Itu kelirumolog yang menurut saya, beliau tuh maha kelirumolog. Kalau Anda baca autobiografinya dia, itu sekali. Bahkan kalau Anda baca buku-bukunya dia, itu perubahan terus. Apa yang dulu dia bilang begini, nanti sama dia dibantah sendiri. Keren. Itu tipikal orang yang merdeka dan kreatif sebenarnya.
yang terus berkembang deh, dan Pak. tidak cekat. Ya. Bertrand Russell, Pak Jaya mengenal filsafat dan kemudian mendalami filsafat karena perjalanan atau emang dari minat awal suka dengan filsafat? Kalau ilmu filsafat itu kebetulan waktu saya di Jerman itu tinggalnya itu saya di asrama Yesuit. Oke. Padahal saya bukan Katolik, Ya, apalagi di asrama Yesuit yang pada belajar filsafat. Kebetulan tapi ya saya nggak belajar, tapi karena hidup di situ, kemudian saya kan bergaul dengan mereka kan. Novis-novisiat itu. Waduh, menurut saya Yesuit itu saya kagum apa kemampuan dan kemauan mereka menertawakan diri sendiri. Keren, itu saya tuh kagum betul waktu itu. Nah kemudian akhirnya mulai belajar itu, dan kebetulan guru saya di Akademi Musik itu di Musikhochschule itu seorang yang juga sangat luas pengetahuannya Hans-Joachim Vetter, Profesor Hans-Joachim Vetter, dan di situ saya mulai sering berdebat dengan beliau tentang ya itu pokoknya semua yang saya saya tanya pada beliau nggak ngerti ya tanya yang makin setelah tanya makin nggak ngerti lagi ya pokoknya ya itu saya melihat itu ya filsafat itu pemikiran kan. Menurut saya semua itu filsafat lah. Begitu manusia itu berpikir ya di situ dia mulai berfilsafat. Makanya menurut saya ya ada tentunya orang yang sekolah ilmu filsafat. Khusus, ya itu tentunya kan ada kurikulumnya, terus ada metodologinya ya sudah. Dia disebut ahli ilmuwan filsafat. Tapi menurut saya filosof yang paling saya kagumi itu ada dua. Ayah saya dan ibu saya. Oke. Dan ayah saya nggak ngerti Schopenhauer itu apa, ya itu nggak ngerti ya. Tapi setiap saya bicara dengan beliau, dan bukan hanya bicara, setiap saya amati sikap dan perilaku beliau sangat filosofis. Ibu saya, demikian juga. Ya orang yang ibu saya tuh nggak pernah bicara jelek, apalagi orang lain. Ngerasani gitu tuh nggak pernah. Nah, di situ saya melihat ada suatu, ya itu lagi saya bicaranya estetika, keindahannya. Karena buat saya itu sebetulnya hidup ini bukan perlu etika, tapi estetika. Etika tanpa estetika ya jadinya kayak itu, majelis dokter, etika dokter. Yang kemarin rame itu ya. Ya, karena itu mereka bicara murni etika. Tapi nggak ada estetikanya sama sekali. Dan akhirnya kalau saya bergerak lanjut, nggak ada kemanusiaannya seperti itu. Nah ini yang kemudian akhirnya waktu saya mempelajari itu dari kelirumologi, kemudian alasanologi, ya, kemudian andekatamologi, ya semua logi-logi itu ya kan Anda sudah kenyang, sudah bosan kan itu akhirnya. Nah ujung-ujungnya itu kemanusiaan. Ujung-ujungnya kemanusiaan. Menurut saya itu mahkota peradaban itu bukannya sains, teknologi, agama, filsafat, bukan. Kemanusiaan. Sebab kalau apa yang kita lakukannya itu tidak ada nilai kemanusiaannya, nggak ada artinya. Percumalah, ya gitulah kan. Dan kalau kembali ke kelirumologi tadi, itu keliru kan sebenarnya human nature-nya dari manusia sebenarnya. Iya, makanya di situ kan saya sadar bahwa Tuhan kan menciptakan kita tidak sempurna memang. Supaya di hidup ini ada pergerakan. Kalau sempurna kan mandek, Pak. Cuma itu kan berhenti. Tapi beliau menciptakan kita supaya kita terus mengejar kesemuanya, mendekati. Nah, makanya definisi kelirumologi kan katanya harus punya definisi ya, makanya saya bikin. Waktu itu pertama saya agak arogan sekali, saya bilang kelirumologi adalah satu pemikiran atau satu paham yang mempelajari kekeliruan demi menemukan kebenaran.
Nah, perkataan menemukan ini kan arogan banget, Pak. Bagaimana saya bisa menemukan? Nah, saya kemudian koreksi. Nah, itu koreksi. Yaitu mencari. Jadi hidup ini sebetulnya kita mencari Kebenaran. Kalau kita sudah menemukan kebenaran, mentok. Kalau itu di Buddha bilang nirwana sudah. Iya, persis. Tapi karena ketidaksempurnaan kita ini, maka kita berusaha menjadi sempurna. Nah itu yang penting, selalu berusaha menjadi sempurna. Padahal nggak bakal sempurna. Iya. Nah maka justru nggak mantap. Gitu. Dan keliru-keliru itu sebenarnya tanda bahwa orang ini sedang mencoba untuk Yes. menjadi sempurna. Yes. Menjadi menemukan kebenaran tadi. Iya, menemukan. Mencari. Jangan menemukan. Mencari kebenaran. Mencari. Karena belum tentu ketemu juga. Bisa jadi Menemukan. keliru lagi. Saya sombong lagi. Gitu. Yang ya cuma beliau lah. Iya, iya. Tapi kelirumologi kalau saya refleksikan tuh mirip kayak tugas jurnalistik sebenarnya Pak Jaya. Karena tugas jurnalistik kan sebenarnya juga mencari kebenaran. Siapa? Tugas jurnalistik. Oh, Jurnalistik kan mencari kebenaran, persis. nah kalau Anda ngomong gitu bukan hanya jurnalistik. Semua pemikiran manusia yaitu. Mencari kebenaran. Iya, semua. Semua. Apa coba mau bilang? Fisika, ya, biologi, genetika, kosmologi apalagi, ya anunya semua itu semua kan mencari kebenaran. Dan nggak ketemu kan? Nggak ketemu. Dan masing-masing kan punya acuannya kan, kebenaran jurnalistik mungkin nggak bisa kita bandingkan dengan kebenaran absolut, kebenaran akademik, kebenaran hukum. Karena kan cara dan metodenya mungkin yang berbeda. Nah kalau metode itu oke bisa dibikin ya. Tapi kalau Anda perhatikan, kebenaran yang Anda cari itu kan juga bergerak terus. Persis. Ya nanti benar hari ini sama besok kan beda lagi sudah. Nah di jurnalistik itu ada namanya kebenaran merangkak gitu. Bagus. Itu nanti saya pakai. Jadi hari ini mungkin kita udah merasa paling benar. Merangkak. Bagus. Tapi saya baru dapat sebenarnya poin dari Pak Jaya soal kelirumologi ini. Ternyata dalam betul ya. Kenapa Pak Jaya menekun ini? Karena memang ini ya itu sebetulnya kalau Anda tanya kenapa saya kok menekun itu semua. Saya itu cuma ya kalau Anda perhatikan waktu zamannya FX itu. FX Mulyadi. Ya, itu kan saya bikin pameran kartun. Pertama orang yang nekat bikin pameran kartun tunggal. Luas banget spektrumnya Pak Jaya. Iya, mulai dari musik, nah, pameran kartun. Itu kan FX yang wawancara saya dulu. Ya, misalkan itu saya dapat kehormatan di front page Kompas waktu itu. Saya kaget, wah, nah di situ kan dia tanya, Pak Jaya ngakukan ini semua kenapa? Karena waktu itu kan saya di samping pameran kartun, saya resital juga. Di tempat terpisah loh. Okay. Yang pameran kartun kan diikutin situ. Kalau yang di resital saya yang pertama di Indonesia itu adalah di lembaga Indonesia Amerika. Oke. Itu terpisah, tapi waktunya sama. Maksudnya ini hari ini, gitu besok pagi gini. Nah, kemudian kenapa saya membuat ini semua apa? Saya sebetulnya begini, Mas Efek. Buat saya hidup ini cuma 3 bagian. Wah, sok filosofis. 3 bagian. Ya, bagian pertama adalah lahir. Bagian ketiga, bagian ketiganya saya loncat itu adalah mati. Ajal. Nah, bagian kedua itu hidup. Di tengahnya itu hidup. Nah, saya ini sekarang sambil menunggu saat saya ajal. Dari dulu saya nunggu, sekarang pun saya nunggu. Saya berusaha mempelajari apa sebetulnya ini. Itu di situ. Ya, dan itu ternyata itu sampai sekarang nggak berubah kalau itu. Tetap saya memang nggak bisa berubah kan. Yang bisa berubah kan cuma tengahnya ini. Hidupnya karena dia terus bergerak. Itu kan tergantung kita bagaimana melaksanakannya. Tapi kalau lahir kita nggak ditanya, tiba-tiba ceprot itu. Ya mau mati sudah sedang hidup, nggak ditanya mati. Kan juga mau eutanasia nggak boleh. Lah yang gimana sih kacau kan kita.
Tapi hidup kita punya peran yang lebih. Iya, makanya waktu hidup ini kita makanya ya apa yang bisa kita lakukan seoptimal mungkin. Bukan yang maksimal tapi optimal ya. Sebisa kita tentunya kan. Bikin kartun, resital. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast Beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Dava Wahyu dan segenap tim Media Podcast Network pamit undur diri.